How are you? Hmm? Fine. Fine. Hmm. What's your activity, Patin? What's your activity in beside algorithmic? I couldn't hear you. Sorry. Oh, it's still there's no sound there. Okay, that's okay. Now I can do that. What's your activity beside algorithmics? Beside this course, I mean. File. What? File. File? Ya. What is file, Patin? Hmm. Wait. Okay, it's okay. File dasar-dasar. Oh, I see, I see. Oke, but actually kakak nanya aktivitas ya, Tin ya. Aktivitas Hmm. Patin apa selain di Algo? Selain di algoritmik, ya algoritma. Hmm. Tadi atau kemarin? Atau Lihat, minggu inilah. play a games. Hmm? Play a game sama sekolah. Oh iya, what subject do you like, Patin? Pelajaran apa yang paling disuka? The most. Oh, olahraga. Olah, bukan bukan matematika. Bisa, udah skala. Matematika itu susah ya, Tin, ya? Enggak ya menurut. Ya, berawal dari mindset ya Patin ya. Jadi enggak. Ayo kita foto dulu, Tin. Pakai gaya ya. Pakai gaya. Three, two, one, action. Oke, again. Freestyle, freestyle. Ah, Three, ah. Malu. oke deh. Three, two, one, go. Oke, thank you so much. Oke, Tin. I think I have to start my presentation. Oke, Oke. this is what we'll talk about ya. Ini yang akan kita bicarakan, yaitu aplikasi Smart Notes Notes. part 1 ya. Ini part 1 yang akan kita coba buat aplikasinya. Kemudian kita akan berbicara juga file JSON. Aplikasinya tapi masih sederhana ya nanti ya. Jadi belum ya tampilannya aja dan kita coba buat file JSON. Oke. File JSON. Apa itu file JSON? Nanti kakak jelaskan. So, jadi ini ya balik lagi ke cerita yang kemarin bahwa ilmuwan itu mau memesan kepada kita sebuah aplikasi Smart Notes lah namanya ya. Kemudian dia ingin aplikasi itu mempunyai kemampuan membuat dan menghapus catatan, kemudian mengedit catatan, menambahkan tag untuk catatan. You know tag, Fatin? Tag, Kayak apa ya bilangnya? eh, tanda ya, kayak hashtag gitu ya. Itu kayak nanda gitulah. Dan mencari catatan berdasarkan tagnya. Ya kayak misalnya kakak nge-tag Patin gitu, menandai Patin, menyebut Patin gitu di Instagram. Do you have Instagram account? Do you have Instagram? Enggak. Oke, nggak main, mantap. Kakak juga main dulu waktu kuliah ya, baru-baru masuk. Oke, this is it. Terakhir kita memutuskan, terakhir kali kami memutuskan dua pertanyaan penting ya. Yang pertama,
Gimana cara mengatur penyimpanan dalam catatan? Ya, penting untuk memprogram penyimpanan informasi jangka panjang dalam file teks. Kita udah belajar file teks kemarin. Kemudian bagaimana kita memprogram tampilan programnya dengan PyYQt. Gitu ya, Tin ya? Oke. Oke. Patin udah nyoba kode yang kakak kirim kemarin. Yang mana, Kak? Loh, yang di WhatsApp. Kamu Loh, punya WhatsApp? wah, itu WhatsApp Bunda berarti ya. Ini James K. Coba lihat WhatsApp Bunda. Itu ada kakak kirim tuh. Oh, sabar. Pun, WhatsApp Bunda. Ini katanya dia kirim. Kemarin tapi ya. Udah. Oke, kita Emang lanjut. sudah ngapain ini? Kode, kode. Oke, kita kakak lanjut dulu mungkin ya. Ya. Oke, now gimana cara kita membaca catatan dari file dan menggunakannya dari program? Kita dapat menggunakan catatannya seperti ini nanti ya. Ya, artinya pertama catatan itu kan contoh dari apa kelas ya. Kemudian kumpulan catatan adalah daftar objek catatan. Jadi kelas itu masih ingat Patin apa itu kelas? Masih? Apa itu kelas? Oh, oh, kelas dalam ini karena algoritma bukan suara kelas asli. Eh, apa? Kayak kelas itu kayak Apa menurut bahasa Patin? Kakak juga ya, nggak makanya mau, ah? sabar Apa? gimana caranya? Kelas kayak itu. Kayak framework. Kelas Tahu framework? variabel kayak kelas variabel kelas Ya, apa? betul. Itu Kayak gitu salah lah satu. Tahu framework, Patin? Framework. apa? Framework. Oh, apa kan? Kerangka ya. Framework itu kerangka. Jadi ibaratnya kelas itu suatu kerangka ini. Misalnya kakak punya kerangka mobil gitu ya, bentuknya gini nih. Ini kakak nggak bisa buat mobil lagi. Oke, ini bentuk mobilnya gini nih Tin ya. Nah, maybe you wanna see something like this gitu ya. Nah, ini kerangka suatu mobil Tin ya. Nah, gitu. Ah, Oke. Nah, kelas itu ibaratnya Tin, dia itu ibarat sesuatu kerangka ya, yang mana kayak nanti objek dari bentuk kelas awalnya itu, kan? ah, Bentuk awalnya kalau orang kerja. apa? Kalau rangka itu kayak bentuk awalnya atau bukan? Iya, bentuk awalnya aja. Jadi nanti Patin bebas tuh objeknya itu dikatakan yang ini nih. Daftar objek kan, objek. Objek itu kayak ini Tin. Apa namanya? Ini kan bentuk awalnya nih. Nah, Hmm. Patin mungkin bebas mau membuat mobilnya warna merah, hijau, mau nambahin sayap di mobilnya gitu. Jadi ibaratnya tapi ada satu kerangka utama gitu. Oke? Aman? Nah, kemudian catatan adalah kamus dengan tombol nama teks sama teks. Nanti kumpulan catatannya itu kita buat jadi daftar kamus dengan catatan. Kemudian ini varian yang masih ya. Nantilah yang dua ini dulu, baru kita ke sini. Oke? Oke, sekarang ini dia jika perangkat satu catatan, itu harus terdiri dari catatan yang sangat cerdas itu kan punya yang pertama judulnya, kemudian catatan teksnya sendiri dan daftar tagnya. Ini nanti yang akan kita bicarakan ya, kita coba bicarakan. Nah, kemudian struktur dari file dengan catatan itu nanti kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada catatannya, ya. Kemudian ini tag 1, tag 2 sampai tag berapa gitu ya, bebas. Kemudian ini catatan teksnya. Tulisannya aja ya. Kemudian setelah itu kita perlu tahu bahwa berbeda antara jumlah tag yang mungkin yang kita taruh. Jadi catatan apapun, loh kenapa nih? Catatan apapun dapat dihapus oleh pengguna.
Tag untuk catatan tertentu juga dapat ditambahkan dan dihapus. Nah, kemudian ini selain itu data file harus ditampilkan di widget. Jadi nanti kita coba menampilkan data file kita itu di dalam widget kita. Widget itu tahu apa, Tin? Apa? Widget. Tahu apa itu widget? Apa tuh? Widget itu Enggak, ini suara. halo halo cek cek. Ya ada tapi kecil. Oh, kecil ya. Halo halo. Cek cek cek. Ada tapi ya udah. Bentar kalau gitu Kakak perbaikin. Oh, widget. Cek cek cek. Halo. Loh, apa nih kecil suaranya tiba-tiba? Cek 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 cek. Halo. Udah ada. Bentar, Tin. Kayaknya ini speaker Kak agak-agak nih. Cek 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 cek. Oke, halo Tin. Cek cek. Ah, ada. Oke. Ya, ini dia Tin. Kemudian rekomendasi dari pengembang profesional itu dia bilang pekerjaan dapat dioptimalkan jika kita menggunakan file khusus dengan struktur data yang sudah jadi, yaitu file JSON. Nah, sekarang apa itu file JSON? Hari ini kita bertujuan untuk pertama memprogram antarmuka aplikasi dan atur penyimpanan catatan dalam file JSON. Kemudian untuk mencapai itu nanti Patin harus belajar cara kerja file JSON, kemudian file dengan struktur data siap pakai, kemudian program aplikasi antarmukanya, dan unduh catatan pintar pertama kita. Nah, sekarang sebelum ke situ, Kakak ingin mengulas sedikit tentang PyYQt. Fatin masih ingat ini aplikasi buat ngapain PyYQt ini? Tin, nih Ah, aplikasi ya. ini buat apa? Apa? Sorry. PyYQt ini buat apa? Apa itu PyYQt? Masih ingat? Highlight putih itu kalau nggak salah highlight putih bawah. PYQt itu. PyYQt. Itu adalah Oh, suatu berat. suatu apa? Di berat. Library ya. Ini tulisan kakak agak-agak bagus mungkin ya. Jadi nggak apa-apa mungkin ya. Library Fatin ya. Ya, library itu artinya apa? Perpustakaan. Ya, jadi kayak kalau dalam Python itu perpustakaan itu kayak paket-paket gitu, Tin. Jadi paket-paket itu nanti yang kita pakai untuk membangun aplikasinya. Salah satunya ada namanya PyYQt, gitu ya. Oke. Nah, sekarang di mana dan gimana penyimpanan data jangka panjang dapat diatur? Nah, misalnya dalam file text itu nanti seperti ini ya, Tin ya. Jadi file text kemarin kita udah belajar gimana cara bekerja sama file textnya. Kemudian atribut akses apa untuk file data yang kita ketahui. Ini untuk atributnya ya. Yang Ya. pertama ada open, kemudian Oh, nggak ada pakai with open ya? ya enggak ini itu juga dipakai ya with open. With with open. Kemudian ini modenya ada 3. Ini artinya apa, Tin? Tin, ini artinya apa? Apa? R. R ya, R itu untuk membaca. read ya. Ya, read membaca. Read membaca. Read membaca Kemudian kan ya? ya. Kemudian W Write. Write. write ya. Ya. Write untuk menulis dan yang sebelumnya tidak disimpan gitu ya, Tin ya. Uh, Oke. Kemudian E for ADD. add add. Mantap, Patin. Oke. Jadi itu ya. Nah, sekarang konstruksi apa yang akan membuka file node untuk membaca data? Ah, mudah sekali ya. With open.
Nah, di sini nih. With Notes.txt. open. Kemudian modenya karena membaca read. Gitu ya Tin ya. Jangan lupa di akhir file.read-nya. Gitu. Oke Tin, aman lah ya ini ya. Nah Aman. sekarang gimana cara membuat jendela aplikasi di PyYQt? Widget jendela ini apa yang Anda ketahui? Maksudnya itu widget itu ini Tin. Widget itu adalah yang kayak jendela gini, tampilannya gini nih. Ini widget ya. Ini widgetnya gitu. Tampilan-tampilannya ini yang disebut widget. Oke? Oke, Tin? Oke. Nah, ini dia ya. Jadi untuk membuat ini jendela yang utama ini, widget utamanya itu kita nanti dari PyWQT-nya make QWidget namanya. Kemudian untuk Oke, membuat tool, berarti kita kayak bikin aplikasinya dulu ya. Bikin ah, aplikasi. Bikin aplikasi. ya nanti aplikasinya kayak gini nih nanti. Oke? Oke. Kemudian apa namanya untuk membuat tulisan-tulisan ini kita pakai Q label. Oke, Tin? Q label. Oke? Kemudian untuk membuat tombolnya ini bisa dipencet. Kita Sesuai. pakai push button. Oke? Oke. Itu ya Tin ya. Aman? Nah, sekarang apa itu tata letak terdiri dari apa? Tata letak itu kayak gimana cara penempatan elemen-elemen yang ada di sini. Nah, tata letak itu secara apa namanya formal elemen antarmuka yang widgetnya dapat disejajarkan sepanjang garis. Nah, ini bentuk tata letak itu ya. Pertama yang ini tampilkan tata letak garis panduannya. Nah, tata letak tuh seperti ini, Tin. Jadi kayak ada garis-garis hayal gitu nih. Nah, misalnya ini nih harusnya di sini. Kemudian kita buat garis horizontal, vertikal di sini. Nah, elemen-elemen ini kita letakkan berdasarkan tata letaknya gitu. Gitu, Pak Tin ya. Oke. Oke. Kemudian perintah mana yang membuat garis yang ditandai? Kita dapat karena garisnya di sini vertikal, maka tata letaknya V, QV vertikal ya. vertikal. UP box layout. Kalau horizontal gini berarti QH box layout. iya. Nah, gitu. Ya, kemudian ini untuk gimana cara mengatur widget dan meluncurkan aplikasinya? Ya, kita dapat nanti membuat ini ya. Click the button and see the result itu. Tata letak yang harus dibuat itu yang ini yang vertikal, kemudian cara membuat aplikasi berjendelanya kira-kira seperti ini ya. Agar tampil nanti kita pakai perintah dot show. Kemudian ini perintahnya tampilkan aplikasi ini sampai saya menekan tombol exit-nya gitu. Ya, kemudian ini untuk tata letak yang ini nih. Jadi pertama buat garisnya dulu, kemudian ya, tambahkan add widget to read. Ya, jadi ini yang ditambahkan ke tata letak ini, kemudian ini sama main window-nya set layout-nya call. Jadi artinya kita men-settingnya itu secara vertikal. Gitu, Tin ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara Smart Note aplikasinya. Nah, pertama antar mukanya. Jadi di Smart Note itu nanti kita punya tiga apa ya tugas. Yang pertama membuat catatannya, kemudian cari catatan berdasarkan Informasi tentang eh, catatan. cari berdasarkan catatan, kemudian informasi tentang catatan. Nanti di membuat catatan tuh kita buat judulnya, masukkan teksnya, pasang tagnya. Kemudian cari berdasarkan catatan, kita bisa mencari catatannya berdasarkan tag. Kemudian hasil adalah daftar catatan. Kemudian ini untuk Informasi informasi tentang catatan catatan. tuh kita dapat memulai aplikasinya dan Daftar yang daftar catatan harus yang dilihat. tersedia kita dapat lihat. Dan selain itu ya, kita Itu dapat mengklik judul catatan dan daftar teks. daftar ya kayak melihat daftar teks di catatan dan catatan teksnya. Gitu, Tin. Nah, sekarang
widget apa yang dibutuhkan untuk yang ini? Yang pertama memasukkan judul, memasukkan tab, catatan teks, masukkan teks. Itu kita dapat menggunakan Q-line edit ya untuk permintaan judul dan memasukkan tag pencarian. Kemudian untuk catatan teks dan memasukkan teks ya. Beda ya teks sama tag di sini. Kita dapat menggunakan Q-text edit. Kemudian untuk daftar catatan yang tersedia, kita dapat menggunakan QList widget ya. Kemudian untuk begitu juga dengan daftar tagnya kita dapat menggunakan QList ya Jelas untuk video. membuatnya. And then kontrol untuk semua tindakan kita dapat menggunakan QPush button. Ini artinya supaya tombol-tombol itu berfungsi gitu. Kita dapat menggunakan push button. Oke? Oke. Nah, sekarang ini dia nanti tampilan aplikasinya, Patin. Uh, ini dia Apa? tampilan aplikasinya ya. Jadi ini nanti kita bisa memasukkan catatan di sini ya. Kemudian kita dapat menambahkan tag di sini. Kemudian kita dapat mencari catatannya berdasarkan tagnya. Kemudian ini di sini daftar tagnya ya. Kemudian di sini daftar catatannya. Oke? Oke. Oke. Nah, sekarang perintah-perintah untuk memasukkan teks catatan, kita dapat menggunakan Q-text editing. Kemudian menambahkan tagnya. Oh, mana ini? Menambahkan tag. Tadi kita menggunakan apa? Menambahkan tag. You Menambahkan tag. last get. Kita dapat menggunakan Q-line edit juga ya. Kemudian daftar catatan itu kita dapat menggunakan list nanti, Q-list widget. Kemudian untuk daftar tag juga menggunakan list dan ini mencari catatannya berdasarkan teks, tombolnya maksudnya. Nah, sekarang metode Q-text edit itu fungsinya apa sih sebenarnya? Dia merupakan konstruktor untuk membuat bidang Q-text edit untuk input. Jadi ibaratnya kayak ya apa ya? Alat yang kita pakai untuk membuat teksnya lah gitu, menginput teksnya, memasukkan teksnya gitu ya, Tin ya. Nah, Oke. ini teksnya misalnya teks gitu, teks sendiri. Kemudian line edit itu apa? Dia konstruktor untuk membuat Guna. bidang untuk input teksnya. Jadi ini untuk menyetel atau men-setting bidang ke teks yang ditentukan dalam tanda kurung gitu ya. Jadi ini ada namanya variabel bidang teks pakai teks edit, kemudian bidang tag pakai line edit gitu ya. Variabel ya. Iya, kayak variabel dibuat dalam variabel. Tapi namanya objek ya kalau udah di sini. Nah, sekarang metode QList widget yang berguna untuk kita nanti pertama list buat variabel atau objek namanya list text. Itu isinya QList widget untuk membuat bidang QList untuk daftar. Ya. Kemudian add items ini menambahkan daftar ke widget daftar. Kemudian dot clear menghapus daftar QList widget. Kemudian item click ini artinya apakah salah satu item sudah apa? Sudah ada, oh sorry, apakah salah satu item daftar dipilih gitu. Kalau kita memakai perintah ini. Kemudian yang ini item click.connect ini menggunakan metode dalam pemrosesan event. Nanti kayak membuat fungsi lain kemudian connectin pakai metode ini. Gitu. Itu Tin ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita buat antar muka aplikasi Smart Notes. Jika timbul masalah gunakan tips teoritis. Nah, ayo tugas kita pertama buat aplikasinya. Patin aja yang share screen buat aplikasinya. Kakak pergi langsung ini ya. Oke. Pergi. Canda Tin. Kakak share screen dulu ya. Oke. Ini dia tampak aplikasinya ya. Oh, wait. Mana? Bentar, kok nggak bisa kelihatan? Ini harus stop share dulu. Kelihatan? Kelihatan. Nah ini kelihatan nggak?
Kelihatan, Tin? Ini yang kedua nanti ya. Nah, ini, Tin. Jadi ini yang pertama ya. Pertama kita membuat aplikasinya dulu. Oke? Kelihatan nggak? Jelas nggak? Itu berapa? Oh, sabar. Bentar. Kelihatan, kelihatan. Eh, apa yang kelihatan sekarang? Nih ada gambar app sama dengan view application kurung habis itu kurung kotak nih. Oh iya, betul. Nah, jadi ini kita ke bawah aja supaya nggak kepanjangan. PyYQt 5.q. Oke. Jadi yang pertama, Tin, sebelum kita apa namanya ini nanti, sebelum kita membuat aplikasi, kita harus connect ke library-nya, ke modul PyYQt-nya. Oke? Caranya gimana, Kak? Caranya ini nih, from pyqt5.qt-core import qt. Yang pertama, alat yang akan kita pakai Qt namanya, dari PyYQt5 atau PyYQt. Itu ya. Oke. Oke. Kedua, kita akan menggunakan QWidgets nanti seperti untuk membuat aplikasinya itu sendiri, membuat widget-widgetnya, kemudian membuat tombol yang dapat ditekan, kemudian membuat tulisannya, kemudian membuat list-listnya, kemudian line edit nanti supaya kita dapat mengatur atau mengedit line-nya. Kemudian PyYQt widgets kita juga membutuhkan text editing, kemudian input dialog, QH box layout, QP box layout, QForm layout. Nah, sekarang menggunakan QApp widget ini kita buat objek aplikasinya. Namanya app sama dengan View QApplication. application. Nah, kemudian ini apa, Kak? Nah, inilah widgetnya. Jadi widget itu ibaratnya kayak ya kotak yang tadi ya. Mana catatan saya? Ini ya nota. Nah, ini. Cara membuat ini itu pakai QWidget gitu. Notes with ya. Build for objek namanya notes with yang QWidget diisinya di situ. Kemudian set window title judulnya Smart Notes. Kemudian size-nya ini kayak ukuran dari ini kotaknya ini nanti berapa gitu. Kalau di sini 900,600. Patin boleh membuat sesuka hati nanti ya. Oke. Oke. Kemudian application window widget. Jadi nanti untuk menyimpan catatan-catatan itu kita dapat membuat list. Kita pakai QList widget. Kemudian kita untuk membuat tulisan-tulisan tuh pakai QLabel. Tulisan pertama ya list of notes gitu. Kemudian button note create itu tombol untuk menekan gitu ya. Pakai Q push label. Ada nanti tombol create note, delete note, and save note. Gitu ya, Tin. Oke. Oke, selanjutnya itu ada field text. Jadi bidang untuk eh, teksnya, bukan teksnya, tagnya ya, bidang untuk kayak tandanya gitu. Kita pakai Qline edit, kemudian tempatkan itu di enter tag-nya gitu. Maksudnya tambahkan kalimat ini gitu. Kemudian fill text kita pakai text edit. Kemudian ini membuat tombol baru lagi namanya add to note, tombol baru lagi untag atau jangan lagi di tag, kemudian tombol lagi search notes by tag. Kemudian list tag untuk menyimpan listnya, untuk menyimpan tag-tagnya, kita dapat menggunakan list widget dan labelnya bebas namanya di sini contohnya list of text. Nah, sekarang gimana cara kita mengaturnya di dalam aplikasi? Kita dapat menggunakan layout ya. Jadi yang pertama layout notes-nya itu kita setting secara horizontal gini. Kemudian Horizontal. kita buat kolom satu itu sebagai layout yang vertikal gini. Nah, Ya, kemudian call 1.add widget fill text. Jadi secara yang call 1 ini kan yang begini ya, Tin ya. Ini hmm. call 1.
Kemudian kakak punya catatan nih, fill text itu mana dia? Fill text itu adalah qtext.edit. Jadi nanti seolah-olah tolong tambahkan ya secara vertikal apa yang saya tulis di qtext edit ini gitu. Kemudian call 2 QP box layout lagi, tapi yang kita tambahkan sekarang list notes label sama list notes-nya. Jadi label note sama ya listnya itu sendiri. Jadi secara horizontal juga nanti. Oh sorry, vertikal juga itu. Di sisi vertikal ini. Kemudian itu seterusnya Tin sampai ke bawah ini ya. Sampai ke bawah ini kemudian row 1, ini row 1 itu nanti kan mana row 1? Harusnya QH. Nah, ini dia nih. Secara horizontal tolong tambahkan yang ini button one button not create, button not delete, kemudian di row 2 mungkin 2 row nanti gini ya. Kemudian button not save row 1 ditambahkan, kemudian row 2. Kemudian kolom 2 itu QP box layout. Jadi ibaratnya nanti seperti ini lagi. Tolong tambahin list tag-nya, labelnya, kemudian field tag-nya, kemudian row 3 mungkin di sini dibuatnya. Tolong tambahkan button add sama Baik. button del ya. Kemudian di sini artinya ada button add, button del di garis ini. Kemudian row 4 itu dibuatnya di sini tambahin button search ya. Jadi di sini mungkin atau di sini atau di sini. Kemudian ini dia call to dot add layout row 3. Nah, ini untuk menempatkan ya apa yang sudah kita buat di kolom 2. Kolom 2 itu di sini. Berarti barisnya di sini ya. Row 3 itu kan yang ini ya. Ini sama mana row 4 yang ini. Jadi penambahan yang ini itu di sebelah sini nanti. Kemudian apa namanya? Apa? Setelah itu kita dapat membuat layoutnya, mengaturnya seperti ini. Strange itu artinya Jarak. eh ya bisa dibilang jarak kayak besarnya gitu Tin nih. Nah, kalau stringnya juga biasanya begini, kalau 3 lebih besar lagi gitu. Oke? Oh, Nah, kemudian ini untuk menampilkan aplikasinya dan ini aplikasinya tetap tampak kalau kita kecuali kita sudah menekan tombol exit. Sekarang kakak jalankan. Nah, tampaknya begini. Gitu Tin ya. Ini boleh dicantum. Nama saya adalah, oh jangan deh. Saya adalah Patin, seorang developer handal Indonesia. Oke, Tin. oke. Ini misalnya catatannya begini. Misalnya kemudian kita create node. Ini belum berfungsi karena apa? Kita belum membuat file JSON-nya. Oke? Jadi ini yang pertama. Nah, sekarang ini kakak kirimin ke Patin. Coba di PS Code Patin. Oke? Oke, Tin? Apa VS Code? Iya. Oke. Kakak kirimin dari WA Bunda ya, karena nggak bisa dari chat Zoom. Soalnya dia penuh nanti. Tapi masalahnya nih, Apa masalahnya? eh, aku tadi udah ngerjain bentar dikit yang lama waktu kelas sebelumnya. Oh, yang kemarin kenapa? Ini aku udah ngerjain sampai list underscore text underscore label sama dengan q label Coba kurung share screen, text. kakak nggak lihat. Nah, ini Loh, wow. Oh, Patin bisa membuatnya ya? bukan aku tadi diajarin sama kak sebelumnya. Sama siapa? Kakak sebelumnya. Mantap. Oke, ini udah mantap nih. Coba di run sekarang. Belum Apa? sempurna sih ini, belum sempurna ya. Iya, belum. Tapi udah mantap ini, Tin.
App-nya coba di run sekarang. Diran apaan? Oh, Diran. Iya. Ran Nanti yang mana? Ran habis itu. Patin coba lihat Tin codingannya. Kak, Ini apa kan lihat. habis Ran? Habis pencet Ran apaan? Bentar, bentar. Kakak lihat dulu codingannya supaya aplikasinya nampak. Coba lihat kodenya. Lepas dulu ini. Ini. Iya. Nah, sekarang note swing-nya coba pakai ini. Di show dulu, Cid. Kita coba ya, Kakak. Coba. Ini kita show dulu widgetnya. Dot show. Nah, sekarang coba di run. Tanya pakai shift enter juga bisa, Tin. Itu kurang S, kurang S. Oh ya, silahkan. Oke. Ayo, Tin. Play. Oh, Invalid. notes. Delete. Oh, sama dengan harusnya notes sama dengan eh list kosong. Note sama dengan. Main 13. Can assign to operator. Ah, itu jangan pakai kurang ya, pakai underscore. List notes label. Nah, Nah, iya. cara Q Main push dulu. button. Oh, P-nya harusnya besar itu. Push button. Eh, Nah, itu apa tuh. tadi? Tapi belum dapet aplikasi extended biar. Coba pakai codingan Kak ya, sempurnakan ini, oke? Apa? Codingan Kak kakak kirim, sempurnakan ini. Mana? Maksudnya sempurnakan kode patin ini pakai codingan Kak nanti. Apa yang belum tambahkan pakai dari situ. Mana? Oke. Aman? Man. Kakak kirim dari mana nih? Kalau link Zoom nggak bisa ya? Chat link ya? Bentar, kakak kirim coba. Ah, Sekarang sampainya di list of text ya. apa? Enggak ini kakak. List text label. Nah ini nih kakak kirimin tin. Nah itu tuh. Itu sampai patin kan sampai baris 26 ya. Ini Ah, lanjutannya mungkin. Lanjutannya udah kak kirim tuh. Tin, apa? lanjutannya udah kakak kirim. Oh, nah. Apa yang patin lihat? List underscore text underscore label. List. Oh, ada. Ini kan yang kayak mau di copy Iya, atau bebas. Patin mau mengetik silahkan, mau di copy silahkan. Tapi pelajari ya kalau di copy. geserin dikit. Ini yang apa kayak underscore kayak gini nih siapa? Kayak ini pakai gak yang kayak gini tulisan-tulisan kayak gitu. Yang Enggak, itu hanya sekadar keterangan, Tin. Jadi oh komen ya namanya. nih, lah sabar.
It's okay, it's okay. Patin nggak ada meja Tin supaya jangan sakit nanti punggungnya. Apa? Jangan dibiasakan gitu ya nanti. Apaan? Jangan dibiasakan mengetiknya gitu, ya. Oh, ini. Nanti punggungnya bisa ini sakit nih. Jadi kalau ada meja pakai meja, ada nggak? Apa? Kalau ada, kalau Patin punya meja pakai meja supaya ini nanti nggak kedep nggak kayak gini nanti kalau Patin biasain. Enggak masalahnya ini pakai meja. Oh Maksudnya. alah, terus Ya, ini. terus Patin di mana? Kenapa tinggi banget itu? Ya tahu. Aduh. Ya udah deh. Ya takutnya nanti kalau Patin ngetiknya itu begini, Tin nih, selalu begini gitu. Itu nanti takutnya kakak punggungnya tuh jadi gini kalau dibiasain. Oh, betul. Lah, mana? Lah, belum terjadi. Lah, Ayo Tin. Call one equals to QP box layout. Nama kakaknya siapa Tin? yang apa? Kemarin. Enggak, loh, yang ngajarin membuat tulisan nih siapa? Yang di atas nih. Oh, yang ini. Ajarin Iya, ini. Yang waktu itu, yang kemarin. Minggu itu kemarin. siapa namanya? Henry. Henry apa? Henry. Oh iya, Hendrik ya. Kalau kakak siapa namanya? Farabi. Oh, bentar Tin ya kakak lihat kok. UV box ini. Itu kabarnya kan gitu. You list Not. note. Hmm. Kakak kirim di mana ya supaya Patin bisa lihat kode kakak? Patin nggak Kirim lihat apaan? kodenya. Kan Oh, nanti tadi kode baru muncul di sini, sabar. Coba nih. bukan maksud kakak ini
apa namanya? Kan kakak kemarin kirim kode di WhatsApp Bunda. Patin nggak ada Loh, WhatsApp. Gimana dong? apaan? Patin kan nggak ada WhatsApp. Jadi kakak gimana ngirim kodenya? Oh iya gitu Pak. Ya gimana ya, Tin? Patin punya apa deh, ayo. Selain WhatsApp, ada akun yang lain nanti kakak coba kirim dari sana. Email sih adanya email. Oke, mana emailnya, Tin? Email tapi email ayah aku. Walah. Bisa sih email adik aku. Oke, apa namanya? Sabar aku ke dulu. Hmm, Oke, stop share dulu supaya kakak nggak lihat sesuatu. Oke, first off, ya. Oke, Namanya sabar. oke. Namanya Faranisa. F-nya Ketikin gede. kak. Kak nggak tahu nanti. Apa? Ketikin kak. Ketikin. Iya. Udah sarapan, Tin? Udah, Hmm. gitu. Sarapan apa tadi pagi? Sarapan nasi, nasi kuning. Eh. Masa gini, Paranisa beneran gini? Ah? Masa Paranisa gini? Nama emailnya? Iya, emang nama emailnya gini. Tuh, iya, nggak parah-parah. Nama lengkapnya? Kayaknya F-nya kecil deh juga. Enggak, Eva gede. Seriously? Paranisa at gmail.com. Iya. Gini, gini. Yang kakak tulis, coba lihat. Oh. Gitu. Apa? Yang kakak tulis, sesuai yang kakak tulis nggak? Nah ini. Tapi F yang gede, bukan F kecil. Seriously, coba share screen. Ini sahabat. Share screen. Paranisa. Oh ini. Oh, itu tuh. Ya, Iya, ya. itu ya. Itu namanya email. Ayo, tutup dulu. Kakak nggak mau ini. Nanti bocor rahasia mungkin. Ayo. Aku. Sabar, sabar, sabar. Nah, udah, Tin? Ini gimana sih ya? Ya, ya. Buat. Nah, gini. Oke. Ini kak copy. Nanti dicek ya email ini. Nanti kakak ngirimnya ke situ. Oke? Oke, Nah, lanjutin. sekarang kita lanjutin ya. Oke. Presentasi kak nih maksudnya. Nanti, nanti kakak selesaiin dulu. Nanti Patin ini harus kenal file JSON juga. Oke, kakak lanjutin boleh, Tin? Boleh. Ayo, stop share dulu, Kak. Udah. Nah, sekarang Patin.
kita coba berbicara struktur data. Apa itu sebenarnya? Pertama, Patin tahu kamus kan di Kamus programming? tau? Apa itu? Gimana bentuknya kamus Kamus kalau Kak? itu kayak kata apa ya? Kayak kata-kata kamus Inggris, kamus bahasa Indonesia di sekolah. Aku tinggal di Oh, situ. Hmm. aduh, kakak suka banget sama di orang. Aduh. Oke, Tin. Ini ya. Patin kelas 6 ya? Hah? Iya. Semoga ya nanti Patin sukses masuk SMP, kalau SMA juga, kuliah juga, oke? Oke. Nah, kamus itu kalau di dalam secara umum memang kamus bahasa Indonesia itu kayak kumpulan kata gitu ya. Kumpulan Oke. kata yang punya terjemahan gitu ya, Tin ya? Betul sekali. Nah, sekarang dalam programming kamus itu apa? Kamus itu adalah suatu pasangan nilai kunci, kunci nilai. Ya, jadi ya sama ya, di kamus bahasa Indonesia juga kan ada misalnya saya ingin mencari kata arti kata apa Tin? King misalnya. Sorry, bukan king. Tapi kata apa misalnya Tin? Saya ingin mencari kata buku gitu di kamus bahasa Indonesia. Nanti kan dia akan nampak gitu ya. Oh, sebuah alat untuk mencatat gitu. Ya. Nah, sekarang kamus di programming itu dia nanti ada kuncinya sama nilainya gitu. Jadi di sebelah kiri titik dua itu disebut kunci, di sebelah kanan titik dua disebutnya nilai. Gitu ya Tin ya? Oke. Dan kamus itu ciri khasnya dia pakai kurung kurawal gini nih. Tin, Patin. Ini ya kamus tuh dia pakai kurung kurawal gini nih. Oke? Oh, kurungan gitu ya. Iya, kurung yang ini. Kalau yang ini namanya apa? Kalau pakai kurung ini? Kurung kotak. Iya, namanya apa kalau pakai kurung ini? Struktur data apa? Apa? Kalau pakai kurung siku gini, dia namanya apa? Namanya Kalau kurung kurawal gini kan namanya kamus gitu. Ini untuk mendefinisikan kamus gitu. Kalau ah, kurung kotak gini apa? Liberi kali ya. Kali bukan. List ya. Oh, list. List. Iya, kurung kotak List list. kamus. Kalau kurung biasa gini namanya apa? Set ya. Jadi ini Apa? namanya set. Z. Set. Ini nih. Nah, ini ya. Dia pakai kurung begini. Tuple juga pakai kurung begini. Oke? Tin? Oke? Jadi ini nanti bentuk filenya yang akan kita buat ya. Jadi kamus itu kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak berurutan. Kayak Ya. yang kayak pernah namanya nih namanya. Ini passwordnya ya. Iya, kan nama ya namanya, tapi ini kuncinya, ini nilai dari kuncinya gitu. Gitu. Itu Tin ya. Oke? Jadi nanti kalau Patin memanggil kuncinya, yang muncul itu nilainya gitu. Oke? Aman Tin? Aman? Nah, sekarang gimana cara kita mendapatkan nilai kunci? Ya, mendapatkan nilai elemen kamus berdasarkan kuncinya ya. Nah, contohnya di sini value sama dengan notes about the sun. Jadi kayak kan di sini kamus ini kan punya dua kunci Tin ya. Yang pertama about the sun, kemudian about the earth. Gitu ya. Oke? Iya. About the sun itu nilainya the sun is a star. Kemudian about the earth itu nilainya the earth is planet. Planet. Sekarang gimana cara saya memanggil sebuah nilai berdasarkan kunci? Caranya gini, Pak Tin. Ya, Tin, caranya gini nih. Pasang nama kamusnya dipasang dulu, Tin. Ya, nama kamusnya dipasang dulu. Kemudian pakai kurung siku. Kurung. Kemudian di dalam kurung siku panggil nama kuncinya. Nah, nanti otomatis yang terprint itu adalah nilai dari kunci itu. Gitu, Tin ya. Paham?
Oke. Sekarang ini dia cocokkan tanda dan strukturnya. Jadi ini ya kayak daftar itu bedanya kamus sama daftar ya, list. Daftar itu dapat diurutkan, kamus itu enggak. Daftar itu dapat ditambahkan, sedangkan kamus itu elemen adalah pasangan nilai kunci. Mengakses elemen berdasarkan indeks operator in memerlukan memeriksa kemunculan suatu elemen. Operator in memeriksa kemunculan suatu elemen juga. Nah, sekarang kita berbicara file JSON. Kita membutuhkan struktur data untuk penyimpanan data catatan yang nyaman. Cara menulisnya ke file dan membacanya dari sana. Struktur ini seharusnya nyaman saat bekerja dengan PyWQT. Nah, jadi file JSON itu, Patin, kakak jelasin ya, ini bakal Patin bawa terus. File JSON itu bentuknya kayak kamus gitu, Tin. Jadi kalau teks itu nggak gini kan, kemarin nggak ada kurung-kurung si kurawal segala gitu ya. Jadi ini file JSON ya, bentuknya kayak kamus gini nih. Ini judul catatan, ini nilainya ya. Judul Kemudian saat Patin memprint catatan, kemudian kuncinya, kemudian apa namanya, di dalam kunci ada kamus lagi, ya panggil lagi kuncinya gitu. Ah, yes. Nah, kemungkinan ini dia, Tin, ya. Struktur ini nyaman namun mungkin sulit untuk membaca dan menulis ke file. Gimana caranya sekarang? Larutan. Ternyata struktur ini digunakan oleh programmer di seluruh dunia. Nah, mari kita lihat solusi siap pakai, yaitu format file JSON. Nah, ini dia ya. Jadi file JSON itu kayak kamus nanti. Ada kunci satu, ada data satu, dua, tiga gitu. Nah, ini bentuk file JSON gitu ya. Contohnya tentang planet, ada di sana ada kunci teks dan tag namanya. Kunci teks nilainya gimana jika bagaimana jika air di Mars merupakan tanda kehidupan dan sebagainya. Nah, ini bentuk lengkapnya. Kemudian gimana cara membaca file JSON? Sama kayak membaca file teks, tapi filenya .json ya, bukan .txt lagi. Oke, Tin? Oke. Nah, kemudian ini dia. Kalau di file teks itu kan, Tin, kan modenya R nih. Oke? Tapi di file teks itu kan nanti apa namanya? File dot, ini bukan Lewat. JSON ya. Tapi file dot read kan kalau di teks. Tapi kalau di sini, oh ya, benar ini JSON ya. Kalau lupa. Ini JSON-nya dulu ya, JSON dot load filenya gitu ya. Jadi ada agak terbalik dan perintahnya agak sedikit berbeda. Gitu ya, Tin ya. Oke. Nah, Lot kemudian itu ini hmm? ah Tadi yang lot itu gunanya buat apa? membaca, membaca. Oh, sama ya kayak R. Iya, jadi kalau kalau di teks itu kan modenya sama kan, read. Hmm. Betul? Betul ya? Nah, Hmm. kemudian kalau di teks itu kan nanti kita file teks maksudnya, file dot read kan perintah kita untuk membacanya. Betul nggak? Hmm. Nah, sedangkan kalau di JSON ini bisa meloading filenya, bisa juga membaca filenya. Caranya gimana? JSON.load filenya gitu. File itu yang ini nih. Paham, Tin? Ram. Nah, kemudian untuk menulis di JSON, modenya juga sama, W, tapi caranya pakai JSON.dump. Hmm. Dump, kemudian data, koma, filenya. Iya gitu ya. Nah, sekarang kakak contohkan ini ya selanjutnya. Ada lagi parameter encoding udah Patin udah kenal. Ada lagi parameter tambahan kalau di JSON namanya sort keys. Ini akan mengurutkan kunci utama. Artinya sesuai abjad lah gitu. Nama catatannya nanti sesuai abjad. Kemudian ini dia kita dapat membuat file JSON itu secara manual dengan cara buat file kosong dengan ekstensi .json di folder proyek. Dan secara program, saat kita merekam catatan apapun dengan instruksi suatu aplikasi, file tersebut akan dibuat secara otomatis dalam bentuk JSON. Nah, sekarang mari kita beralih ke aplikasinya ya. Jadi nanti tampilannya kita usahakan seperti ini ya. Buka file JSON untuk menulis data.
kemudian menulis ke file notes, catatan notes gitu ya. Apa yang dilakukan program dengan data di file note.data.json? Nah, yang akan dilakukan program itu membuka file JSON untuk membaca dan membuat data, menampilkan judul di catatan widget. Kemudian apakah enggak? Apa yang dilakukan program ketika kita mengklik judul catatan? Yang akan dilakukan nanti dia akan menampilkan apa catatannya gitu. Misalnya catatan welcome nanti tulisannya this is the best note taking app in the world gitu ya. Gitu, Tin. Kemudian menangani klik pada judul ya. Jadi nanti saat kita mengklik dia nanti akan memunculkan sesuatu gitu. Kita pakai fungsi nanti dalam hal itu ya. Ini fungsinya ini ya nanti kakak buatkan. Nah, sekarang kita coba lihat ke aplikasinya. Ini kakak coba buatin. Bentar aja Tin, kakak liatin. Udah Tin? Terlihat? Nah, sekarang Mm-mm. ini kakak hidupin import JSON-nya. Kemudian yang ini kakak matiin. Yang ini kakak matiin. Nah, sekarang coba liatin. Yang ini kakak hidupin nih. Mm. Nah, ini kakak hidupin. Jadi file JSON itu kita perlu import JSON. Gini nih, Tin. Oke, di soal udah terdapat notesdata.json. Ini isinya apakah? Isinya ini nih. Ya, jadi welcome. Patin juga bisa mengeditnya di sini, silahkan. Ya. Kemudian, Tin, ini seperti yang pertama, tambahin notesnya di sini nanti kalau mau berkreasi, Patin. Halo, Patin. Ya, Kalau mau berkreasi, tambahin di sini. Kan nanti kalau welcome itu kan tulisannya ini, tagnya good sama instruction. Patin nanti tambahin aja nggak apa-apa. Kemudian ini suatu fungsi yang membuat note-nya itu nampak gitu. Nah, sekarang ini kalau kakak jalankan, dia akan seperti ini. Nah, kalau kakak klik welcome, catatannya kan namanya welcome ya, judul catatannya. Kalau kakak klik ini muncul tulisan nanti. Nah, gitu. Tag-nya itu good sama instruction. Gitu, Tin ya. Oke. oke. Nah, mungkin sampai di situ. Nanti file ini kakak kirimin ya. Notes Mm. main.py ini. Nanti cara, tahu kan cara drag aja filenya ya. Drag aja filenya ke Visual Studio Code-nya. Oke? Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar membuat tampilan aplikasinya dan mencoba ya membaca file JSON ya, menggunakan file JSON. Jason Oke, itu, Tin. Ya apa? Ayo tanya dulu. Jason itu apaan? Format file. Ya, jadi file itu ada formatnya .txt, .word, docs ya. Mungkin Gue Patin dikira tahu. Jason itu variabel. Ya, bukan ya, itu format. Kemudian .png itu foto. Kemudian .pdf itu file teks dalam PDF. Tahu kan? Mm. Iya, itu format-format data aja, format file. Oke, Tin? Oke. Oke, kalau sudah, terima kasih, Tin. Sampai jumpa minggu depan. Dan nanti Ya, kakak kirim, langsung dah ini kakak kirim lewat email ya. Cek aja oke. emailnya. Oke? Oke. Oke. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.